Jaga mama ya. Iya Mbak, pasti dijagain. Kamu? Oma, Oma. Oma, Oma, Oma. Kamu mencoba untuk membunuh ibu saya. Iya. Enggak Bu, demi Allah saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya nggak mungkin. Kamu udah bunuh ibu saya. Jangan pernah berani Anda sentuh istri saya. Ngerti? Saya udah bilang berkali-kali ya ke istri kamu untuk jangan pernah datang lagi ke rumah saya. Tapi dia malah sengaja membuat masalah. Bu, saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya nggak mungkin tega ngelakuin apa-apa sama Oma. Udah Mbak, Mbak jangan kayak gini terus Mbak. Ini udah takdirnya ibu Mbak. Mbak stop salahin Dekir anaknya. Kamu juga udah mengabaikan perintah saya. Lihat sekarang akibatnya. Lihat kalian. Kamu memang selalu membawa masalah di dalam keluarga saya. Kamu yang sudah membuat ibu saya meninggal. Cukup ya. Cukup Bu Regina, cukup ya. Cukup. Bilang istri saya selalu membawa masalah. Bukan. Istri saya bukan seperti itu. Tapi kenyataannya begitu. Pertama, saya keracunan makanan. Kedua, dia hampir mencelakai Becker. Dan sekarang, ibu saya harus kehilangan nyawanya. Harus berapa lagi musibah yang terjadi gara-gara dia? Harus berapa lagi musibah yang terjadi? Oke, cukup ya. Stop ya Bu Regina ya. Stop hina istri saya. Hinaan saya bahkan tidak menggambarkan seberapa bencinya saya terhadap istri kamu. Dan pergi kalian berdua. Pergi dari sini. Dan jangan pernah menunjukkan wajah kalian di depan muka saya lagi. Kamu pergi dari sini. Jangan pernah mendekati keluarga saya lagi. Dan cukup. Saya minta cukup. Ya. Nggak perlu usir kami. Nggak perlu usir saya dan istri saya. Ngerti? Ya. Saya nggak akan terima Bu. Saya nggak akan terima. Saya tahu kondisi seperti ini. Tapi saya tidak terima. Ngerti? Ya. Saya pergi. Udah, saya. Ikhlas Mbak.
Beka. Iya, halo Tante. Tante di mana? Kok aku ke rumah? Sepi banget sih, nggak ada orang. Tante di rumah sakit, Beka. Di rumah sakit? Siapa yang sakit, Tante? Oma. Mama meninggal, Beka. Enggak. Enggak, Tante, ini nggak mungkin. Baru aja kemarin Mika ketemu sama Oma, Tante. Tante, apa yang terjadi sama Oma? Oma kenapa? Tante nggak tahu. Mama dan Kirana ketemu di taman. Tante nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba Mama kena serangan jantung. Oh, ngapain coba Oma pakai ketemu sama Kirana? Aduh, Tante, ya udah Tante tenang dulu. Tante kasih tahu aku alamat rumah sakitnya di mana. Aku langsung ke sana. Semuanya sudah sesuai dengan hasil meeting Bapak yang terakhir. Cuman mereka minta tambahan waktu seminggu untuk pengerjaan. Apakah Bapak setuju? Gak mungkin. Gak mungkin Regina ninggalin aku, gak mungkin. Gak mungkin. Regina. Pak, Saya minta maaf. Saya minta maaf, Ivan. Ibu tahu kan? Di mana anak saya? Jawab, Bu. Saya cuma minta itu aja kok sama Ibu. Saya tidak tahu. Tapi saya akan cari tahu terus. Saya sudah melakukan begitu banyak kesalahan. Saya terlalu memaksakan kehendak saya. Pak Ivan. Ya, setuju. Baik, Pak. Kalau begitu, saya akan buatkan draft kontraknya ya, Pak. Di surat itu Regina bilang dia akan pergi. Dan gak akan kembali ke Indonesia. Tapi kenapa kemarin dia bilang aku yang tinggalin dia ya? Apa jangan-jangan surat itu palsu? Ibu Gayatri begitu licik. Membuat kebohongan ini, aku juga yakin. Bu Gayatri yang sembunyikan anak aku. Aku harus cari tahu dan aku harus pastikan itu. Iya, udah ya, tenangin diri dulu. Yuk, sini dulu. Ya. Ya Allah. Udah. Regina bener, Mas. Kalau aja Oma nggak ke taman. Kalau aja Oma nggak usah ketemu sama saya. Diam aja di rumah. Oma masih ada, Mas. Bener kata Bu Regina. Ini tuh salah saya. Harusnya Oma masih ada sampai sekarang, Mas. Udah, tenang. Ya. Ini semua nggak akan menjadi. Udah. Udah. Jangan nyalahin diri sendiri kayak gitu. Nggak boleh. Ya. Udah ya, tenang dulu. Saya nyesel, Mas. Saya sayang banget sama Oma. Saya kehilangan Oma. Kayak gini, saya berusaha mengerti perasaan kamu, Oma Gayatri ya. Saya berusaha untuk mengerti itu semua. Tapi sekarang ada baiknya. Yuk, gampang ya. Kirana. Enggak, Mas. Saya masih tetap di sini. Saya mau ngedampingin Oma. Sampai Oma dibawa pulang.
Ini sekali lagi, saya udah bilang sama kamu, saya berusaha ngertiin perasaan kamu ke Oma Gayatri, oke? Cuman gini, saya nggak mau kamu dihina, disakitin seperti itu sama Bu Regina, oke? Dia kurang ajar. Sikapnya kasar seperti itu tuh nggak baik. Jadi menurut saya ada baiknya sekarang, ya mungkin antara Bu Regina dan kamu itu sama-sama butuh proses untuk menenangkan diri terlebih dahulu, ya. Udah, harus ada salah satu yang mengalah seperti ini. Ayo dong, ayo, kita pulang ya. Saya masih mau di sini, Mas. Tolong izinin saya. Saya izinin asal kamu tenang dulu di sini. Oke, coba tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Udah tenang kan? Ini kan yang selalu kamu ajarin ke saya kalau saya lagi emosi. Udah, ini harapan saya. Mending kamu tenang dulu, oke? Kamu tenang dulu. Saya ambilin minum dulu buat kamu. Ya. Tunggu di sini. Mama. Aku udah maafin Mama. Karena Mama udah misahin aku sama anakku. Tapi aku yakin Mama pasti menyesal. Begitupun aku, Ma. Dan aku juga menyesal, Ma. Karena Mama gak akan sempat untuk bertemu dengan Angeline. Padahal aku pengen banget kita berkumpul bertiga, Ma. Aku pengen banget, Ma. Mbak, saya udah urus semuanya. Pihak makam akan siapkan pemakaman ibu besok pagi. Terima kasih, La. Iya, Mbak. Mbak. Soal Dek Kirana. Sudah, Lala. Saya nggak mau ngomongin tentang dia. Kamu dan Mama, kalian selalu belain Kirana. Kalian berdua tuh udah terhasut. Lihat sekarang, Mbak. Tapi Mbak, saya cuma berusaha ngasih tahu kebenarannya aja, Mbak. Biar nggak jadi fitnah. Saya nggak mau nanti Mbak Regina menyesal. Tapi kenyataannya, lah, banyak hal terjadi gara-gara dia. Dan saya udah bilang untuk jangan berurusan lagi sama Kirana. Tapi kenapa kamu membantah saya? Kenapa? Oma, kenapa Oma? Kenapa Oma tinggalin Kirana? Kirana? Iya Oma. Kamu? Aku ngerasa Oma seperti mau mengatakan sesuatu. Tapi apa? Kirana! Mbak Beka. Kirana, kamu kenapa sih selalu ganggu hidup orang? Kamu kan tahu Oma lagi sakit.
ngajak dia ketemuan, ha? Kamu sengaja mau bikin Oma meninggal. Jaga kata-kata kamu, Mbak. Sedikit pun saya nggak pernah berpikir untuk nyakitin Oma. Apalagi sampai buat Oma. Ngapain juga gue harus jaga kata-kata gue ke lo? Kamu tuh memang sengaja kan mau ngerusak keluarganya Oma. Emang kamu tuh bener-bener yang nggak tahu diri. Baik, cukup. Aku bilang cukup. Jangan pernah berani mau tampar istri aku lagi. Sekali lagi kamu lakuin. Jangan salahin aku balas aku mau melakukan. Ngerti? Istri? Apa istri kamu bilang? Dewa kamu aja nggak cinta sama dia. Aku tahu kamu juga terpaksa kan nikah sama dia. Aku tahu dia juga mau nikah sama kamu tuh biar dia nggak melarat lagi. BK. Cukup ya. Tolong jaga kata-kata kamu. Jaga mulut kamu. Kamu nggak bisa sembarangan bicara seperti itu. Ayo sis. Kirana, itu istriku, ngerti? Jadi udah selayaknya dan sewajarnya aku lindungin dia, aku jagain dia. Jadi tolong jaga semua kata-kata kamu, ngerti? Dewa kamu kenapa sih berubah kayak gini? Jelas aku udah berubah. Sekali lagi aku udah bilang, aku udah menikah. Oke? Kirana, istriku, itu tanggung jawabku. Bikin aku makin sadar bahwa aku menikahi Kirana itu adalah keputusan yang tepat. Dengan apa? Ngelupain kamu. Dewa cukup ya. Ini tuh bukan kamu. Kamu tuh berubah. Dan pasti ini semua gara-gara Kirana kan? Dewa kamu dengerin aku dong, dia tuh penghasut. Licik. Kamu salah. Aku berubah itu bukan karena siapapun. Apalagi Kirana, tidak. Tapi karena kamu. Tolong, kamu ucapkan baik-baik omongan aku, Beka. Aku tidak cinta kamu lagi. Kirana. Oh, Tante, aku gak percaya semua ini terjadi. Meka, Mama udah benar-benar pergi. Mama udah benar-benar ninggalin kita, sayang. Ini pasti semua gara-gara Kirana, Tante. Kenapa sih dia selalu nyakitin kita semua? Merenggut Oma dari kita. Dek, tapi Dek Kirana itu nggak ngapa-ngapain Ibu. Udah cukup ya. Gak usah ngomongin tentang dia lagi. Saya nggak mau mikirin itu sekarang. Lagian Mama memang udah lama sakit. Gue bersumpah, lo akan makin menderita setelah ini, Kirana.
Angkat lagi. Dewa. Nih, Siska. Gimana kalian lihat Kirana? Gimana lagi? Belum, Mas. Aduh. Ini tolong bantuin saya, Siska. Tolong bantuin gue, Nick. Temuin Kirana, oke? Ya pastilah. Oh ya udah Mas, kalau kayak gitu saya coba cari di sekitar rumah sakit dulu ya. Oke, gue cek sana ya. Ya udah, ya. Kabarin saya. Kamu memang selalu membawa masalah di dalam keluarga saya. Kamu yang sudah membuat ibu saya meninggal. Pertama, saya keracunan makanan. Kedua, dia hampir mencelakai Beka. Dan sekarang, ibu saya harus kehilangan nyawanya. Harus berapa lagi musibah yang terjadi gara-gara dia? Apa benar aku ini pembawa masalah? Semua orang yang aku sayangi, satu persatu mereka pergi. Pertama ibu, lalu Pak Hendrawan, Pak De Rahman, dan sekarang Oma Gayatri. Regina keluar Regina. Ibu Gayatri. Bu, tolong jelasin ke saya Bu surat itu Bu. Bu, keluar Bu. Regina. Bapak tidak boleh lagi ada di kawasan rumah ini. Silakan pergi. Saya mau ketemu Ibu Regina dan Ibu Gayatri. Ada yang harus saya katakan. Maaf Pak, di rumah kosong Pak, Ibu pergi. Saya janji Pak, saya tidak akan membuat onar. Ya, tolong suruh keluar mereka. Mohon maaf Pak, di rumah kosong Pak. Jadi Bapak silakan pergi. Kalau mereka datang bilang, Ivan kesini. Baik Pak. Mbak, mau duduk dulu istirahat Mbak? Enggak. Lala, udah mending Tante Regina sama aku aja. Ya udah. Ya tidur. Maaf Bu, bisa minta keterangan sebentar Bu. Maaf ya. Bu, Maaf. Tolong kasih jalan. Bu, bisa minta keterangan sebentar. Maaf Mbak, Mas jangan sekarang ya. Tolong hormati kondisi Bu Regina. Bu Regina, bisa minta keterangan sebentar tentang kematiannya Ibu Gayatri. Mas, tolong ya, jangan sekarang ya Mas. Tolong hormati kondisi Ibu Regina. Oke? Sebentar aja Bu, sebentar kita. Nggak bisa. Maaf ya, maaf. Bu. Ayo Mbak. Tante oke ya. Lala, titip ya. Mbak Beka, betul. Ibu Gayatri masih keluarganya Mbak Beka. Iya betul. Penyebab kematiannya apa ya Mbak? Apakah sakit? Iya oma saya sakit. Udah, maaf ya. Mbak Beka. Maaf ya Mas. Mbak. Mbak. Mbak Beka. Kalau semua cucu di dunia ini seperti kamu, pasti semua nenek di dunia ini bahagia.
Tangan Oma memar. Kakinya ada yang sakit nggak Oma? Hah? Tuh kan Oma, kakinya juga memar ini. Pasti sakit kan Oma? Oma, Oma, Oma. Oma. Oma terlihat sangat cantik. Oma terlihat hanya sedang tidur. Aku udah banyak kehilangan. Tapi kenapa kehilangan Oma terasa begitu berat dan menyakitkan? Kirana. Mas, Kamu boleh sedih. Kamu boleh nangis. Tapi saya mohon, kamu jangan ngilang. Saya khawatir. Mas. Apa benar kata mereka? Kalau saya ini pembawa masalah. Kirana, saya mohon. Saya mohon jangan pernah keluar kata-kata seperti itu dari mulut kamu. Kamu bukan pembawa masalah. Sama sekali tidak. Oke? Tapi nyatanya semua orang yang saya sayangi pergi ninggalin saya, Mas. Ibu, adik, terus sekarang Oma. Apa mereka meninggal gara-gara saya, Mas? Saya bicara sebagai seorang suami. Ya, jadi tolong kamu dengarkan saya. Mereka pergi itu bukan karena kamu. Itu takdir, Kirana. Dan kita nggak bisa ngelawan takdir. Ya. Dan apapun yang keluar dari mulut mereka, mau mereka marah, mereka sedih, apapun itu mungkin hal yang tidak mereka sadarin. Dan ingat, satu lagi. Hey, kamu nggak sendiri. Kamu nggak sendiri. Iya, Kirana. Lo nggak sendiri. Banyak kok yang sayang sama lo. Masih banyak yang sayang sama lo, Kirana. Masih ada gue. Masih ada Mas Niko. Tapi semuanya gara-gara gue, Oma nggak ada. Kalau aja Oma nggak usah ketemu sama gue. Harusnya Oma di rumah aja sih. Oma nggak harus ke taman. Kalau Oma di rumah aja, Oma nggak mungkin nggak ada. Kirana. Nggak seharusnya Bu Regina itu kehilangan ibunya. Lo nggak boleh ngomong kayak gitu, Kirana. Kalau lo bilang kayak gitu sama aja lo nggak percaya sama takdir yang udah digariskan Allah. Nyawa itu bukan di tangan manusia, Kirana. Apalagi di tangan lo. Gue tahu sih. Tapi tetap aja gue kerasa bersalah. Stop nyalahin diri lo sendiri, Kirana. Semua ini bukan salah lo. Dan kita semua sayang sama lo. Please lo jangan pernah ngerasa sendirian ya. Masih ada gue. Masih ada gue, Kirana. Dan sekarang juga gue bisa lihat kok Mas Dewa makin nunjukin rasa sayangnya ke lo.
Dia khawatir banget sama lo Kirana. Apalagi lo tiba-tiba pergi kayak gitu. Ya mungkin Bu Regina bersikap kayak gitu sama lo karena dia sakit hati atas kepergian mamanya. Dan dia cuma cari pelampiasan. Ya emang kenapa harus lo sih orangnya? Makasih ya sis. Gue gak tau lagi kalau di hidup gue gak ada lo. Udah ya Kirana. Tenangin diri lo. Jangan pernah nyalahin diri lo terus-terusan kayak gini. Gue tahu kok kalau gue yang di kondisi lo, gue belum tentu sekuat lo. Tapi gue selalu akan support lo untuk bisa lewatin semua ujian yang lagi lo alamin. Nick, makasih. Lo udah bantuin gue. Siska juga udah bantuin gue untuk nemuin Kirana. Sama-sama. Aman kok. Cuma gini, gue bingung ya. Kok bisa ada dua kejadian yang sama terjadi dalam waktu yang dekat. Pertama, pamannya meninggal. Sekarang ada seseorang yang baru dia sayang, Oma Gayatri itu meninggal juga. Ya, ini pasti berat sekali untuk Kirana. Ya, pokoknya gue sangat yakin pokoknya selama ada lu di samping Kirana, semua bakal fine. Tapi ingat, lu mesti kuatin dia. Lu mesti tenangin dia. Oke? Bimbing pokoknya. Iya bro. Ya. Ya udah, sekarang lo udah lebih tenang kan? Kita balik yuk. Kita pulang sekarang ya? Ya? Iya mas. Niko, Siska, sekali lagi saya terima kasih udah bantuin saya untuk nemuin Kirana di sini. Mas Dewa tolong jagain Kirana ya. Ya. Makasih ya sis. Sama-sama. Mas Dewa, makasih ya. Mas Diko, makasih. Kirana, jangan sedih lagi ya. Please. Dan Dewa, jangan biarin dia disakitin ya. Siapapun. Tenang aja. Ya? Langsung balik aja yuk. Ya, kayaknya kita sekalian pulang aja deh. Yuk. Ini masih seperti mimpi untuk aku, Ma. Kenapa Mama ninggalin aku secepat ini, Ma? Aku gak siap hidup tanpa Mama. Ibu kenapa tinggalin kita, Bu? Ibu kenapa tinggalin kita begitu cepat? Lala belum siap, Bu. Tante yang sabar ya, Tante. Ikhlasin Oma. I will always be here for you. Thank you ya, sayang. Tante gak bisa bayangin kalau kamu gak ada di sini. Means a lot for me. Tante maafin Mami ya. Mami belum bisa kesini. Masih banyak kerjaan di US. Kan, it's okay sayang, it's okay. Weh, buati karo Mbak Winda iki lho.
Gila nih, Pol. Mosok makan gak diberesin toh? Modelannya wis koyok juragan ae. Mas Dewa sama Mbak Kirana aja. Gak gitu-gitu amat. Mencekno. Mas Dewa sama Mbak Kirana udah dateng. Malam, Mbak. Mas. Ya. Loh, Mas, itu kenapa, Mas? Enggak kenapa-napa. Mbak Kirana, kenapa ini, Mbak? Shh, hey, saya bilang nggak kenapa-napa. Udah gini aja, saya minta tolong nanti bikinin teh panas, terus sama saya minta handuk dingin, nanti antar ke kamar saya, ya? Nggih, Mas. Sebentar, Mary, si Bu Ati sama Winda mana? Oh, mari mangan mau, wis lunga koyo Mas. Maaf. Mereka habis makan malam tadi langsung pergi. Pergi kemana? Oh, kurang tahu aku, Mas. Oh, mungkin nyari kontrakan yang disuruh Mas Dewa kemarin itu loh. Ya sudah, kalau gitu nanti ini tolong teh panas sama itu yang tadi saya minta, bawa ke kamar ya. Iya, sik. Kamu harus ikhlas. Mas, Mbak. Iki teh anget ambek anduke. Ya, taruh sini. Ya, terima kasih. Wes, Mas. Butuh apa lagi? Tolong siapin makan malam untuk saya sama Mbak Kira. Ya. Ya wes, mari tak balik nang dapur sik ya. Kompresor ini buat apa, Mas? Saya tahu kamu ditampar sama BK, ya kan? Supaya nggak sakit. Saya nggak apa-apa kok, Mas. Udah nggak sesakit hati. Makasih. Saya ke toilet dulu sebentar. Oke, ini hampir ya kelupaan. Ini tehnya kamu minum dulu ya. Makasih, Mas. Halo, Kak Lala. Halo, Dekku. Kau apa kabar, Dek? Kau baik-baik aja kan? Kirana masih nggak percaya Oma udah nggak ada. Kirana kehilangan Oma banget, Kak. Bu Regina gimana, Kak? Mbak Regina nangis terus dari tadi, Dek. Oma kapan dimakamin? Rencananya besok pagi, Dek. Karena Mbak Regina harus nunggu beberapa keluarga yang dari luar kota. Jam berapa? Jam 9 pagi, Dek. Di Serenity Hills. Kau mau datang, Dek? Kirana pengen banget datang, Kak. Sebagai penghormatan terakhir Kirana untuk Oma. Tapi Kirana bingung. Pasti Bu Regina nggak akan suka Kirana di sana.
Mbak Regina pasti nggak suka, Dek. Tapi Oma, Dek. Oma pasti senang kali kalau kau datang. Emang seharusnya Kirana kesana hanya untuk Oma. Kirana seharusnya nggak peduli Regina akan seperti apa nantinya. Iya sayang, iya Dekku. Ya udah kalau emang itu keputusan kau, kakak hargai. Ya udah ya Dekku ya. Kamu yakin mau ke pemakaman Oma Gayatri? Mas, saya mohon izinin saya ya. Kirana ini bukan soal ngizinin atau tidak. Kamu tahu di sana itu pasti kan ada Bu Regina. Emang kamu pikir dia mau gitu dengan hadirnya kamu di sana? Enggak. Ya ada apa? Dia pasti bakal nyakitin kamu dengan kata-katanya, dengan sikapnya, perilakunya. Pasti bakal nyakitin kamu. Saya mohon, Mas. Saya pengen ketemu untuk terakhir kalinya sama Oma. Saya udah nganggap Oma Gayatri itu seperti nenek saya sendiri, Mas. Saya mohon izinin saya. Ya. Kirana, tapi kamu tahu. Mas, saya nggak bisa diem aja. Saya mau kasih penghormatan terakhir saya untuk Oma. Saya tahu niat kamu baik, tulus, Kirana. Cuman sekarang gini, coba kamu bayangin ya. Kamu pikirin baik-baik. Kamu hadir di sana. Terus Bu Regina lihat kamu. Apa dia nggak langsung ngusir kamu di sana? Hah? Dia pasti akan minta kamu langsung pergi dari sana. Terus kamu pikir saya akan diem aja? Enggak, Kirana. Saya nggak bisa. Saya tahu, Mas. Akan semarah apa Bu Regina saat melihat saya. Tapi saya udah siap. Saya udah siap dengan kemarin Bu Regina. Yang penting saya bisa ketemu sama Oma untuk terakhir kalinya, Mas. Saya pengen ketemu sama Oma. Oh. Tidak. Tidak, Kirana. Ya, udah cukup. Udah cukup. Ini semua demi kamu. Intinya adalah saya tidak mau kamu dihina, kamu dicaci maki lagi sama perempuan itu. Sama Bu Regina, saya nggak mau. Ya. Saya harap kamu mengerti keputusan saya ini. Saya mohon. Mas. Udah cukup. Mas, saya mohon, Mas. Maafin saya, Kirana. Tapi saya juga nggak sanggup ngeliat kamu dihina terus-terusan sama Bu Regina. Pemirsa, hari ini kita mendapat berita duka. Gayatri Aditama, ibunda dari Regina Iswari Aditama, yang juga pemilik perusahaan properti raksasa, yaitu Aditama Vista, dikabarkan meninggal dunia karena serangan jantung yang terjadi di taman siang tadi. Ibu Gayatri meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Maafin Regina ya, Ma. Maafin semua kesalahan Regina, Ma. Mbak perlu istirahat. Istirahat sebentar ya. Saya anterin. Yuk. Iya, Tante.
Pasti Oma nggak mau juga kalau misalnya Tante sampai sakit. Istirahat ya. Demi Oma, Tan. Please. Iya, Mbak. Waktu saya di rumah sakit, saya kan sakit tuh. Terus habis gitu, ada perempuan yang galak banget ngomelin saya terus. Pokoknya Mas Dewa harus makan. Kalau nggak sakit, bla 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 bla. Kayak gitu kan? Nah sekarang, jangan sampai kamu sakit Kirana. Makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dong, yuk. Saya ngerti perasaan kamu sekarang Kirana. Kamu sedih, kamu hancur, perasaan kamu mungkin berantakan dan lain-lain. Tapi, ya, hidup itu terus harus berjalan, ya kan? Jadi saya minta, selama kamu ngerasa tidak bersalah sama sekali, jangan pernah dengerin omongan mereka. Nggak usah peduliin sama sekali. Ya. Gitu dong. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Mas. Saya mohon Mas Dewa izinin saya untuk ke makam Oma ya. Untuk hal itu kita bahas nanti aja boleh nggak? Ya. Tapi saya harap Mas Dewa berubah pikiran dan ngizinin saya untuk ketemu terakhir kalinya sama Oma. Saya akan pikirkan itu. Udah, yang penting sekarang makan dulu. Ya. Tante, makan dong. Mbak, ayolah dimakan yang benar, jangan kayak gini. Aku suapin ya, dikit ya. Gak usah, Tante please, sekali aja. Ya. Lah, Iya Mbak. Kirana ada telepon kamu nggak? Enggak Mbak. Bagus. Saya minta jangan ada yang kasih tahu Kirana di mana Mama akan dimakamkan. Saya nggak mau kalau Kirana datang ke pemakaman Mama. Aduh, kayak mana ini? Malah aku udah ngasih tahu Dek Kirana lagi. Tante, I completely agree with you. Orang seperti Kirana nggak pantas ada di pemakamannya Oma.